Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali lagi dalam acara Renungan Harian Keluarga yang kami siarkan langsung dari Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Sebelum kita melangkah untuk memulaikan tugas dan tanggung jawab kita, siapapun kita, suami, istri, anak-anak dalam tugas dan pengabdian, saya mengajak kita semua untuk sejenak kita tunduk dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, yang telah menuntun, menjaga, memelihara kami. Kami boleh ada di hari yang baru lagi ketika kami melewati malam yang panjang dalam persekutuan keluarga bahkan jemaat. Kami merasakan cinta kasih Tuhan yang indah luar biasa dan kami hendak memulaikan berbagai tugas dan tanggung jawab pengabdian yang Tuhan percayakan di atas pundak kami masing-masing. Sebelumnya ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami semua saat dimana kami hendak membaca dan merenungkannya. Firman ini melalui tuntunan Roh yang Kudus. Kami diberi kemampuan untuk memahami dan menjadi dasar, memberi kami kekuatan untuk melangkah maju lagi di hari ini. Mari ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita membaca 2 ayat dari bacaan di minggu berjalan. Pertama Korintus pasal 3, pada ayatnya yang ke-20 dan 21. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita di hari ini, besok, dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita di hari ini yaitu jangan memegahkan diri. Dalam bahasa sehari-hari, jangan sombong, jangan menganggap diri hebat, jangan menganggap diri kuat, dan jangan menganggap diri kita mampu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, 2 ayat ini yang kita baca tadi menginspirasikan bagi kehidupan kita tentang siapa sesungguhnya kita ini di hadapan Tuhan. Memang kita dianugerahkan talenta, dianugerahkan potensi, kelebihan, tetapi juga kita sadari kita memiliki keterbatasan dan kekurangan masing-masing. Mungkin manusia tidak bisa melihat di mana letak kekurangan kita, karena pasti kita akan menyembunyikan itu di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tentu kita tidak bisa akan menyembunyikan. Kita akan hanya bisa menunjukkan kelebihan kita di hadapan orang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, sehebat apapun, sekuat apapun, kita masing-masing memiliki keterbatasan dan kelemahan. Semakin kita menganggap diri kita kuat dan kita mampu, tetapi justru disitulah kita sementara menonjolkan kelemahan dan kekurangan kita. Atas dasar pemahaman inilah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus dengan berbagai macam kelompok-kelompok, agar mereka tidak saling
menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Karena itu Paulus mengatakan melalui ayatnya yang ke-20, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Kita menganggap diri kita berhikmat, tetapi Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa hikmat manusia adalah kebodohan Allah. Artinya kalau kita mau ingin untuk kita berhikmat, mari kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh bukan berarti orang yang bodoh dalam perspektif seperti yang kita pahami. Tetapi bodoh dalam pengertian menyadari sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Kita terbatas, kita telanjang di hadapan Tuhan. Itulah kebodohan kita. Karena itu kita terbatas, kita tidak bisa menganggap diri kita ini hebat. Karena hikmat yang ada pada kita itu adalah kebodohan bagi Allah. Jadi kalau kita mau betul-betul memahami siapa diri kita, mari kita menjadi orang bodoh. Menjadi orang bodoh artinya orang yang betul-betul menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa Tuhan mengenal dan mengetahui segala bentuk rancangan dan pikiran kita. Sehingga tidak perlu menganggap diri ini lebih baik, lebih benar, lebih pintar, lebih diterima oleh Tuhan, dan orang lain tidak diterima oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi dalam perspektif bahwa kita semua adalah tubuh Kristus, Tuhan mengutus saudara dan saya untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Mari kita meletakkan Kristus sebagai pusat. Sehingga dalam kelemahan yang ada pada kita, Tuhan Yesus memberi kita kemampuan. Siapapun dia, baik pribadi kita, persekutuan dan keluarga, kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Dia dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berhentilah memandang kelemahan orang lain. Berhentilah memandang keterbatasan orang lain. Berhentilah memandang segala bentuk kekurangan yang ada pada orang lain. Sebab apa? Sesungguhnya kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang ada pada kita itu jauh lebih besar dari orang lain yang ada di antara kita sekalian. Memandang dengan penuh cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita akan menghadirkan doa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketimbang memandang dengan penuh kecurigaan dan memandang, apalagi menganggap orang tersebut tidak memiliki apa-apa, terbatas. Tetapi marilah kita memandang saudara kita dengan penuh cinta kasih. Kalau orang lain masih menghargai kita, mencintai kita, menerima kita, itu oleh karena Tuhan masih menyembunyikan kelemahan kita di hadapan mereka. Karena itu bersyukurlah. Tetapi jika Tuhan membuka kelemahan kita di hadapan orang lain, juga bersyukurlah. Karena Tuhan menginginkan agar kehidupan saudara dan saya jauh lebih baik, jauh lebih berarti bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Mari bersama-sama hari ini sebagai suami, istri, keluarga kita membangun pekerjaan Tuhan melalui tugas pelayanan, pengabdian kita, siapapun kita dengan profesi kita. Jadikan Kristus sebagai pusat, sehingga kita tidak akan membeda-bedakan siapa di antara kita. Semua kita sama, saudara dan saya adalah milik Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan, hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami lagi untuk menikmati hidup ini, dan
kami hendak memulaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, hari ini kami hendak memulaikan lagi tugas-tugas pelayanan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh ya Tuhan, kami sadar kami terbatas dan lemah. Tanpa Tuhan, kami tidak sanggup untuk melakukan apa yang akan kami lakukan. Kami membutuhkan tangan Tuhan, bimbingan dan penyertaan. Banyak persoalan dan pergumulan kami hadapi. Makan, minum, pakai, tinggal, kesehatan, pendidikan, kerja kami, keharmonisan hidup rumah tangga kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berpasrah dan bermohon ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami. Mampukanlah kami melewati berbagai persoalan hidup di hari ini. Kuatkan iman kami ya Bapa ketika kami menjalani hidup ini dengan berbagai persoalan di hari ini. Yakinkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah persoalan dan pergumulan kami. Itu keyakinan kami yang membuat kami kuat dan maju terus melangkahkan kaki menapaki berbagai persoalan dan pergumulan. Doa kami untuk Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, diberkatilah Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, bahkan kami semua yang berkenan mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga, dimanapun mereka berada, dalam berbagai persoalan dan pergumulan. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Sukacita di hari ini, karena pertambahan setahun usia, tetapi juga kami menikmati usia perkawinan. Diberkatilah sukacita kami, dilengkapilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Kami persembahkan segenap kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati, sahabat renungan keluarga. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga di hari ini yang kami siarkan langsung dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Dan kiranya Bapak Ibu berkenan agar bisa mendapatkan tayangan-tayangan kami yang terupdate. Mohon kiranya di-subscribe, like, komen, dan dibagikan kepada rekan-rekan sehingga mereka juga berkenan mendapatkan berkat melalui pelayanan firman di saat ini. Atas nama Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, dalam hal ini Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru menyampaikan selamat bersukacita kepada Bapak Ibu yang menikmati usia yang baru dan usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.